Mugi sedaya ingkang rawuh termasuk ingkang pikantuk syafaat saking Nabi Muhammad benjang wonten yaumul qiyamah. Amin ya rabbal Bapak Ibu sekalian, lek pengin nggih pikantuk syafaat saking Rasulullah, maka sering-seringlah bersolawat kepada Rasulullah. Monggo sareng-sareng kita baca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kalau wau qoriah kita Ibu Jami kebetulan menika konco pejuang kalian kawula untuk menyebarkan Al-Quran bagi anak-anak kita. Kebetulan beliau setiap hari jadwalnya untuk ngajari. Niki mangke bunda-bunda, anak-anak atau bapak-bapak lek pengin saged qiraah kados beliau, insya Allah beliau mangke siap bantu panjenengan sedaya belajar qiraah Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ki wakeh meneh ngayahi piye niku. Nggih. Monggo sami-sami mugi-mugi pepanggihan dalu menika dados pepanggihan, makasih Mas nggih. Dados pepanggihan ingkang nambah ilmu, kita sami-sami berdoa datang Allah, kita awali basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kula awali Allahumma bareng. Inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amin. Rezeki yang baik, amin. Dan amal yang diterima, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, salah setunggalipun wekdal mohon izin, ini karena juga ada anak-anak kecil. Kalau mangke bosone gaduh-gaduh mawon, sok-sok basa Jawa, sok-sok bahasa Indonesia, biar anak-anak kita juga paham. Bapak Ibu sekalian, suatu kesempatan Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia. Kemudian hadisnya berlanjut sampai kalimat yang terakhir. Hadisnya berbunyi, tadkhulul jannata bisalamin. Kalau depannya diawali wahai manusia, akhir hadisnya ditutup dengan kalimat engkau akan masuk surga dengan selamat. Mugi-mugi yen pangapunten Marsono kalih panjenengan sedaya UNI conference nggih. UNI friend. Mila monggo sami-sami berdoa kepada Allah, mugi-mugi berkumpulnya kita malam hari ini Allah menyebabkan kulolan panjenengan sami kelak bisa berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pripun carane kersane saged masuk surganya Allah? Pertama, dengan kita berkumpul seperti ini, insya Allah sampun sering kula aturaken teng mushola di tempatnya Bujum, bahwa siapa saja, kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Sapa wonge gampang lakune, siapa yang memudahkan jalannya untuk tolabul ilmi kados dalu menika, maka Nabi menjamin
sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan menggampangkan orang itu untuk masuk surganya Allah. Amin ya rabbal. Maka Nabi melanjutkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia yang pengen masuk surganya Allah, yang pertama beliau menyabdakan afsus salam, yang artinya tebarkan salam di antara kalian. Nyun pangapunten, pripun ucapan salam itu bunyinya? Halo, pripun ucapan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya keselamatan tok. Assalamualaikum, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian. Warahmatullah, dan rahmatnya Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan Allah. Lek digandeng, semoga keselamatan, rahmatnya Allah dan barokahnya dilimpahkan kepada kalian. Amin ya rabbal. Makanya kalau saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jenengan jawabnya oke, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, oke, siapa nih masing-masing betul. Matur suwun panitia dahsyat nggih. Bapak Ibu sekalian, nyuwun pangapunten, ini kelihatannya sederhana. Awake dhewe ketika ketemu orang kemudian mengucapkan salam ini, sesungguhnya kula lan panjenengan sami saling mendoakan di antara yang satu dengan yang lainnya. Nyuwun pangapunten, kula pengen nyuwun Pak RT jumeneng Pak RT. Kapan Marsono wani ngongkon lek ra bengi iki? Nggih. Berdua dengan panjenengan Bapak. Oh nggih, Mbah mantan RW. Agak maju aja, agak maju. Pun, jenengan sini, Pak. Iki kelakuane Marsono nyarep nyapa, jenengan tingali ya. Madepnya agak ke sana boleh, serongnya nggih. Pak RT dan Pak mantan RW coba jenengan mantan RT nggih. Oh, mantan ya. Oh nggih. Berarti memang sesuai nggih, bar dhuwur medun ngoten nggih. Monggo jenengan berdua bersalaman. Oke, jenengan nek salaman aja ndelok kula, ndeloke teng beliau nggih. Syukur pakai mesem. Habis salaman boleh agak mendekat, cipika-cipiki mawon. Nah, ngoten. Lek kurang trimo tambahi kayak Teletubbies. Teletubbies mboten ngertos jenengan. Berpelukan. Kasih tepuk tangan dong, luar biasa. Pun tetap jumeneng temriki, saya ingin menerangkan khusus ini aja. Nyun sewu, Pak mantan RT ngadep ke sana boleh. Bapak Ibu sekalian, ketoke yang disampaikan Marsono sederhana tapi ini penting. Ketika Pak RT dan Pak mantan RT bersalaman, apa kata Nabi? Tasafahu yadhabil ghillu an qulubikum. Sekali lagi, berjabat tanganlah kalian, niscaya Nabi yang matur, akan hilang rasa dengki di antara kalian berdua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ada dengki enggak? Alhamdulillah enggak ada. Karena tidak ada dengki, maka insya Allah semakin kokoh hubungan panjenengan berdua. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya itu, tetap sebentar. Saya mau izin yang punya bunga tak kudel satu. Nah, okay. Nah, Bapak RT dan Bapak mantan RT, ini yang dahsyat kata Nabi. Ketika jenengan berdua berjabat tangan tadi, kayak tadi gimana? Maka kata Nabi, dosanya kedua orang ini
bagaikan daun jani kering udune, iki delalah ora kering ya. Bagaikan daun kering yang jatuh dari pohon karena tertiup oleh angin. Maka dosanya panjenengan berdua dengan berjabat tangan, insya Allah dosa panjenengan berdua gogrok koyok gogroke daun dari pohonnya. Amin ya robbal alamin. Sampun cekap nggih. Alhamdulillah, monggo lenggah malih. Oh nggih, salaman kali kula cipika mboten. Oh mungkin mawon cipika-cipik ini nggih. Bapak Ibu sekalian, nikilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, niki mau penjabat tangan dereng? Dereng. Dek bodoh sampun? Sampun. Bar bodoh pun nyidak salah melih? Sampun. Pun jaluk ngapura melih? Sok kapan? Bodoh. Ya suwi men. Nggih. Nah, nanti ya habis ini, alhamdulillah. Dados yang pertama, jamaah sekalian, Bapak Ibu keluarga besar warga RT 1. Lek pengen warga RT 1 ini rukun. Lek pengen warga RT 1 ini guyub. Lek pengen warga RT 1 niki dados gemah ripahlo, jinawi tata tentrem karta raharjo. Lek pengen dimudahkan urusannya oleh Allah, tirukan kawula, man amila bareng salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Monggo dari depan 1 2 3. Dereng apal? Oh nggih, Masya Allah. Nek ngapane hadis kok angel men ya. Insya Allah nek duit apa nggih? Sing rupane abang nominale pinten? 100.000. Biru 50, ijo 20, ungu 10, coklat klitik gilap sampai klitik gilapnya apa lo ya? Saking awake dhewe cinta kepada namanya duit. Coba kalau Pak RT cinta dengan beliau, dahsyat itu. Dan sebaliknya. Maka yang pertama, sinten sing pengin swargane Allah, maka kata Nabi, afsus salam, sebarkan salam di antara kalian. Niki mengkelek kundur, walaupun di rumah jelas-jelas tidak ada orang, ketok pintu, bilang apa? Assalamualaikum, syukur ngantos akhir. Maka insya Allah rumah-rumah kita badhe dados rumah-rumah yang menghadirkan kalimat baiti jannati, omahku koyo suwargo. Tapi kalau rumah kita sepi dari berzikir, rumah kita sepi dari salam, maka jangan heran lek orang yang masuk dan keluar rumah itu akan mengatakan baiti nari, omahku koyo neraka. Suami nggak betah di rumah, istri senengannya keluyuran, anak-anak senengannya free fire. Kita lagi ML gitu ya. Mobile Legend pun kesana ya, karena dunia mereka seperti itu. Bapak Ibu sekalian, nomor kali kata Nabi, lek pengen surganya Allah Subhanahu wa taala, wa at'imut ta'am, dan berikan makan kepada orang-orang yang kelaparan atau membutuhkan. Insya Allah kalau ben nek tasih kemutan wonten dalemipun Pak Har Bujum nantos kula aturaken satu kisah dahsyat, yaitu tentang seorang sahabat Rasulullah yang dicari oleh Rasulullah ketika beliau tidak sholat subuh. Nama orangnya adalah Sya'ban. Bagaimana perilakunya Sya'ban? Begitu suatu subuh Rasulullah bertanya, para sahabat, kemana Sya'ban kok nggak ada? Pak RT, niki sing boten rawuh sinten?
ora apal Pak samene biyane nggih. Mudah-mudahan sedaya rawuh, amin. Seandainya ada warga yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah, amin. Seandainya ada warga yang repot, semoga segera diberi jalan keluar, amin ya rabbal alamin. Nah, suatu ketika pas subuh, Nabi nanya, kemana si Sya'ban? Semua sahabat diam. Terus Nabi melanjutkan pertanyaannya, si Sya'ban rumahnya siapa yang tahu? Ada sahabat yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Oh ya, kalau gitu habis sholat subuh ini kita pergi ke rumahnya Sya'ban. Begitu sampai rumahnya Sya'ban, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba yang keluar bukan Sya'ban tapi istrinya. Apa kata Rasulullah? Wahai Sya'ban, wahai istrinya Sya'ban, reading kula ceritanya. Wahai istrinya Sya'ban, kemana Sya'ban? Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, maafkan suamiku. Suamiku tadi malam meninggal. Sya'ban sekali tidak sholat subuh karena meninggal. Kula jenengan sami sering meninggalkan sholat, sok-sok alasane tidak jelas. Kadang-kadang enten sing adan tuwek sisan, Allahu Akbar. Musola mboten ngoten nggih, Pak RT? Alhamdulillah, sing adan cah nom-nom. Begitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, koma ternyata belum ada yang datang. Akhirnya Mbah Kum niki noleh urung enek. Akhirnya dia Allahu Akbar, adzan dhewe, qomat dhewe, salat dhewe. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong kene iki kupinge apa padha. Nah, insyaallah musalla alamin niki diludak nggih setiap subuh. Alhamdulillah, saking diludake sing teng jero sak sop, sing liyane ning jaba kabeh. Mboten nggih niku teng Amerika, nek teng Amerika insyaallah aman, amin ya rabbal alamin. Maka ketika ditanya begitu, istrinya terus matur, ya Rasulullah, saya mau nanya, kenapa suami saya si Sya'ban pas mau meninggal dia kok bilang aduh sampai 3 kali? Aduh, kenapa kok tidak lebih jauh? Aduh, kenapa kok tidak lebih baik? Aduh, kenapa kok tidak lebih banyak? Maka ternyata menjelang kematiannya Sya'ban punya keistimewaan. Dia diberi kabar tentang 3 hal amalan beliau yang bisa mengantarkan ke surga. Apa itu? Yang pertama, nyun pangapunten, daleme Pak RT sing pundi? Oh, wetan piyambak. Oh nggih. Pak RT kalau ke musola ke sini kira-kira berapa menit? 5 menit nggih. Waduh, 5 menit nggih. Nggih. Nah, mohon izin Bapak Ibu, ternyata Sya'ban itu ketika mau ke masjid harus menempuh 3 jam perjalanan. Masya Allah. Tapi begitu mau meninggal, dikabarkan kepadanya, Sya'ban, amalanmu itu bisa mengantarkan kamu ke surga. Apa kata Sya'ban? Ya Allah, aduh, kenapa kok rumah saya tidak lebih jauh lagi dari masjid, sehingga saya bisa mendapatkan surga yang lebih baik lagi. Masya Allah. Kadang sudah Allah Akbar, Allahu Akbar, kong ayo neng masjid se ti ayo neng masjid
DCO. Lah DCO berarti Mbah Utine keri akhirnya mergo keri ora sida nyusul. Insyaallah gemblengan Ramadan mugi-mugi warga RT 1 sekali lagi lek pengen diberkahi hidupnya oleh Allah, jangan lupakan Allah. Nomor kali, aduh kenapa tidak lebih bagus ceritanya ngeten. Syakban pas nyon sewu nek mriki bediding lek di Semenanjung Arab ya panas banget. Saya kemarin nanya, sekarang ini suhunya di angka 40 derajat Celcius, artinya agak panas. Saya pas umroh kemarin 38, masih agak dingin dikit, tapi insya Allah tidak usah khawatir. Bapak Ibu sekalian, pas mau berangkat ke masjid karena musim dingin, Syakban itu selain pakai baju yang dalam, beliau pakai baju luar. Tapi yang dipakai baju luar itu baju yang sudah lusuh, jaket sing pun lusuh. Begitu mau sampai masjid, beliau melihat ada seorang yang pingsan. Kemudian dicopotlah bajunya yang luar, dikerukut nih datang tiang meniko dipapah menuju masjid. Begitu mau meninggal, Syakban dikabari bahwa apa yang dilakukannya bisa mengantarkan ke surga. Apa kata Syakban? Aduh, kenapa kemarin baju yang saya berikan kok tidak lebih baik. Monggo pepiling kagem kula jenengan sami, wa at'imut ta'am termasuk amalan yang ketiga yang kelihatannya sederhana. Dua mas yang tadi nyuguhkan untuk saya doakan mudah-mudahan ini jadi sarana panjenengan berdua bisa masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah. Yang ketiga, apa yang menjadi amalan sederhana tetapi bernilai surga? Ketika maaf nggih, kula tingali wau dereng kula buka. Nggih. Oh, delalah pas enten. Pas mau makan roti, sudah mau masuk mulut, tiba-tiba enten sing celuluk. Pak, tolong beri saya makan, saya sudah 3 hari belum makan. Lek Syakban mung nuruti wetenge dhewe ndak mungkin diberikan. Tapi ternyata oleh Syakban roti niki ditugel, sing separuh diparing nih orang yang kelaparan, yang separuh dimakan oleh Syakban karena lapar. Begitu menjelang kematiannya dikabarkan kepada Syakban bahwa dia memberi separuh roti itu, ternyata dikabarkan bisa membuat Syakban masuk surga. Apa kata Syakban? Aduh, kenapa mboten tak wene kabeh luar biasa. Makanya inilah hebatnya jamaah sekalian. Marsono yakin 100% bahwa Fatimah putrinya Rasulullah itu adalah ahli surga. Tapi ternyata Rasulullah masih khawatir. Wahai Fatimah, jagalah dirimu, jauhkan dirimu dari siksa api neraka, walaupun engkau hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Sebutir kurma. Maka insya Allah niki ingkang badhe dados sarana Allah menggampangkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, cocok jumbuh kali suasana malam hari ini, yaitu halal bihalal. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Yang ketiga kata Nabi, manusia lek kamu pengen surganya Allah, wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Bapak Ibu, niki wau kula jam 4 sampai jam 5 seperempat insyaallah ngisi di Ngancar.
Ada seseorang yang cerita ngeten, orang ini sering ruqyah orang. Ada salah satu pasiennya yang diruqyah itu ditanya oleh beliau, kenapa kok sakitnya tidak kunjung sembuh? Pertanyaannya banyak, pertanyaan terakhirnya beliau nanya ngeten, saudaraku, apakah kamu pernah punya musuh? Apa kata orang ini? Dengan berat menjawab, akhirnya matur, ya, saya sudah nyatru 3 orang. Beliau terus matur, saya mohon izin, orang yang jenengan satru tak jae ke rumah jenengan. Dengan berat hati jawab, kalau memang itu jadi solusi, tidak apa-apa. Maka Bu Jami tadi maos ayat yang begitu dahsyat di dalam surah Ali Imran mulai 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga. Terus awake dhewe diperintah oleh Allah bersegeralah. Basa Jawane napa Pak RT? Ndang enggalo. Cepet ngagem o belakangnya karena perintah. Cepet tondang dango enggalo. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kepada surga yang luasnya surga seluas langit dan bumi, dihadiahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sinten orang yang bertakwa? 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nyen pangapunten, mudah-mudahan panjenengan masih ini. Bapak-bapak ada yang namanya Pak Kasan enggak ya? Enggak ada ya? Aman? Ada seorang yang bernama Pak Kasan, yang beliau hanya seorang tukang becak. Mungkin orang melihatnya statusnya rendah, tetapi dahsyatnya seorang yang bernama Pak Kasan ini, beliau pernah ngomong sama istrinya, wahai Bu, istriku, awake dhewe arep sedekah berupa duit gak duwe duit, arep sedekah benda gak punya benda. Bagaimana kalau saya setiap Jumat pas narik becak, sopo ae sing numpak becakku ora tak tarik, dan itu jadi sedekah kita. Niku kira-kira apa mau ibu-ibu model Amriki ini pripun ya lek muni? Oh, peni awake dhewe rong. Nah, kok dadak mikir wong liya. Sederhana. Tapi istrinya karena solihah ngomong, Pak, lek itu jadi sarana awake dhewe iso sedekah, lakukan Pak. Saya siap tiap Jumat tidak menerima cadong saking jenengan. Berarti nerimanya hanya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 7 hari, hanya 6 hari. Akhirnya betul dipraktekkan. Begitu di kayu ada yang naik becak, delalah wonge sugih sisan. Begitu turun, dia ngomong, nih Pak, untuk upahnya. Apa kata Pak Hasan? Bu, maaf, saya sudah berjanji setiap hari Jumat saya tidak akan narik ongkos becak. Sing bayangkan Pak, sing numpak wong sugih. Kira-kira munine pripun? Kemakimen watake mung tukang becak. Halah iki paling nyon saya nggih lek basane casak niki, halah iku paling ben viral. Akhirnya betul ditenono sok Rebo aku sok Jumat aku numpakne. Akhirnya betul sampai 3 kali. Tetap Pak Hasan tidak mau menerima. Akhirnya penasaran ibu ini, Pak Hasan, tolong saya diantarkan ke rumah kamu. Begitu diantar sampai rumah, istri menyambut dengan gembira, alhamdulillah. Kemudian ibu ini lihat kondisi rumahnya.
Kemudian beliau matur, Pak Kasan, terima kasih. Ada apa, Bu? Kamu sudah memberikan pelajaran berharga kepada saya. Jenengan atase mung tukang becak, tapi jenengan punya pikiran opo sing iso tak wenehne marang wong liya. Coba Bapak Ibu sekalian, seandainya masing-masing warga RT 1 niku punya pemikiran positif ngeten, opo ya sing iso tak wenehne ning RT 1, maka insya Allah Pak RT pekerjaannya nggak terlalu sulit. Nah, cocok katanya Pak RT, cocok. Tapi kalau masing-masing warga RT hanya berpikir apa yang bisa saya terima dari RT 1, maka Masya Allah ya nanti akan jauh. Nah, Pak Kasan akhirnya, ya Bu, terima kasih Pak Kasan, karena jenengan sudah menjadi guru saya tolong diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada panjenengan. Loh, emangnya kenapa, Bu? Tahun depan Pak Kasan dan istri silahkan berangkat haji, saya yang membiayai. Alhamdulillah. Bapak Ibu, monggo direnungkan. Seandainya Pak Kasan tidak punya niat untuk sedekah, kemungkinan besar sampai beliau meninggal mungkin belum bisa haji. Tetapi ketika beliau yakin, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mau menolong menegakkan agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan meneguhkan pendirian kamu. Tadi dibaca Bu Jami. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa itu setelah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yang kedua wal kadhiminal ghaib. Anak-anak, mana anak-anak angkat tangan coba, anak-anak TPA angkat tangan. Anak-anak TPA. Di TPA apa lagi? Oh nggih, itu tengah ada yang angkat tangan kok ya cuma satu. Ki cah lanang mlumpuk 5 ki. Coba tak tes. Nah, tak tes ya, dari situ aja. Coba baca hadis tentang larangan marah. Waduh, piye Pak? Sing tak ruwi ciung ngoten nggih, Free Fire. Anak 5, 1 2 3 4 5. Ikuti Pak Marsono. Halo? Ikuti. La taghdab walakal jannah. Dari depan. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak kita ya. Alhamdulillah sudah hafal satu hadis. La taghdab walakal jannah, jangan kalian suka marah maka bagi kalian surga. Kurang apa agama kita? Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sodako, senyum kamu untuk saudaramu adalah sodako. Niki mengki kalih kundur, lek jenengan dereng terbiasa latihan nggih. Kalih melampah kundur ngeten nggih. Nah, ngeten latihan. Umai Pak RT lumayan tuh mungkin guyune lak saya bawa mangke ya. Nah, kelihatannya sederhana tetapi ini luar biasa. Wal afina anin nas. Lek ngaku takwa, belajarlah untuk memaafkan, baik yang disengaja maupun tidak dari kesalahannya. Monggo belajar. Pertanyaannya tadi saya serius Bapak Ibu, Bapak-bapak nyen pangapunten, punya salah sama istri ya? Wah, sudah minta maaf? Loh, dek bodoh betul minta maaf jenengan. Oh sampun, maka nanti malam ndak usah alergi Pak untuk minta maaf sama istri. Sing susah niku lek dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam ber-RT nganggo prinsip suketeki. Di penyanyi nih mau, oh pengriko. Wong salah ora gelem lah pun remek nek ngeten iki Pak. Bayangkan istri seandainya salah ning ra gelem ngakoni lek salah. Suami jane salah ning ra gelem ngakoni lek salah. Akhirnya apa? Bubrah.
Monggo belajar dari Rasulullah ketika beliau kondur malam karena beliau mengisi pengajian. Begitu sampai rumah, Assalamualaikum, sampai 3 kali Aisyah tidak buka pintu rumahnya karena tertidur. Akhirnya Rasulullah tidur di depan pintu. Begitu benda esok dibuka oleh Rasul oleh Aisyah, begitu menangis Aisyah. Ya Rasulullah, maafkan saya. Kenapa saya kok tidak mendengar panjenengan mengetuk pintu dan salam? Niku lek kelasé bapak-bapak kados jenengan kalih kula, kira-kira pripun, Pak? Oh, taraya kuping kaya centelan. Nah, wong wedok turu ngorok kaya nah, dalah kebiasaan nggih. Padahal kula ora muni lho ya. Ternyata Rasulullah menjawab, ya Aisyah, bukan kamu yang salah. Yang salah aku. Kenapa aku pulangnya malam? Coba iddah selesai langsung masalah. Ketika nyen pangapunten rebutan salah ora rebutan benar. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Di 134 ini Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jenengan tadi saya ajak baca satu ayat, man amila solihan, siapa yang berbuat baik, min dzakarin, dari golongan laki-laki, au untha, atau dari golongan perempuan, wa huwa mu'minun, berbuat baiknya dilandasi karena iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. RT 1 warganya punya prinsip, apa yang bisa saya berikan untuk RT 1, Allah akan memberikan hayatan thayyibah. Allah akan memberi penghidupan yang baik. Insya Allah jenengan akan dimudahkan hidupnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mila lek pengin guyub rukun, silaturahmi tetap terjaga. Insya Allah tenggene bujum, tenggene musola sudah saya sampaikan. Yang pertama, pastikan jenengan ta'aruf, saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, Bapak kacamata, kenal kali Bapak ini? Sinten asmane, Pak? Pak Parti nggih. Pak Parti tepang? Sinten? Ayo lali. Nyapa Pak, aku mbok tekoni gini mau Pak. Pak Suwati. Yang saya nggih, Pak Parti kalian Pak Suwati. Yang saya maksud cuman bukan sekedar kenal namanya, tetapi Pak Parti belajarlah mengenal beliau Pak Suwati, bukan hanya namanya, tetapi berpikir Pak Wati memang punya kelebihan, tetapi beliau juga masih punya kekurangan. Atau dibalik, Pak Wati memang punya kekurangan, tapi beliau pasti punya kelebihan. Pak Wati juga begitu, Pak Parti memang punya kekurangan, tapi beliau pasti punya kelebihan. Bayangkan ini kalau kita terjemahkan dalam rumah tangga. Kadang-kadang nyon sewu lho Bu, mboten ngenyek. Sok-sok rumah tangga pun 5 tahun, suaminya tanggung jawab. Begitu tahun kelima suami berbuat satu kesalahan aja, kemudian apa? Yang 5 tahun kebaikannya tidak bernilai. Nauzubillah. Ada bahasa, air susu sebelanga rusak oleh setetes nila. Mangsi sak tetes rusak susu sebelanga. Coba kalau ini diterjemahkan oleh kita semuanya dalam bermasyarakat RT 1, monggo belajar. Yang kedua, lek sudah ta'aruf, sudah mengenal kelebihan dan kekurangannya, maka yang kedua dipastikan tahabun. Monggo belajar kula kalih jenengan saling mencintai. Nyun pangapunten Bu, lek suami misalkan nggih pas jalan-jalan terus pengin gandeng jenengan, ojo ditampek ya. Tuwek barang dadak gandeng-gandengan. Lho, justru mergo tuwek niku perlu digandeng ben. Lho ya kamu ini mesti elek ora ben ora tiba, Pak. Kenapa tidak menjawab biar tambah sayang? Ayo, masih kemutan boten manten saya yang tuwek-tuwek itu, sing wedok usianya 73 tahun calon mantennya,
sing kakung umure 71 tahun. Saya hafal karena saya mudinnya. Pas jawab kola tampi nikahipun, Masya Allah. Mudin penasaran waktu itu, Kong ngapa wis tuwek 71 cek pengen rabi, jenengan rasa mikir biologisnya terus piye ya, nggak usah dibayangkan itu ya. Nah 71 tahun dengan 73 tahun, ternyata Kongnya jawabannya sederhana. Pak Mudin, kula pengen lek enjing enten sing ngecongne teh itu. Begitu dicongne Pak Mudin, kula bismillah. Akal-akalane. Saya penasaran sama yang cewek yang usianya 73 tahun, calon mantennya. Kula aja nerokne cewek ya, kayak 73 tahun ra iso. Lha opo jenengan kok sik pengen rabi wis 73 tahun? Jawabannya sederhana. Pak Mudin, kula pengen lek dalu enten koncone glenikan. Napa Pak glenikan ini? Ada koncone ngobrol. Makanya hari ini kadang-kadang justru keluarga-keluarga yang muda sok-sok yang mengantarkan tidur bukan glenikan dengan suami istrinya, tapi yang mengantarkan HP-nya. Ketoke Marsono pengalaman. Nggih, monggo untuk kita semuanya pepeling. Yang ketiga, lek pengen warga RT 1 niki guyub rukun, pastikan jenengan tatawun. Pak RT jaga kehormatannya RT 1, warga RT 1 jaga kehormatan RT 1. Artinya apa? Bikin RT 1 ini di mata RT-RT yang lain menjadi RT yang bagus. Kan kita malu lah, misalkan kondi RT siji, gone singgah ini gua adu pitik gitu. Rasanya tengah tilak mak jelek ngoten. Ya. Dia main RT 1, anu sing gawe nggo pesta mendem kan. Nah, kita kan sakit hati dikitipkan ya. Karena di sini alhamdulillah makanya nggak ada tak contohkan gitu nggih. Karena tidak ada alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, maka sederhana termasuk dalam rumah tangga. Bunda yang masih muda-muda tolong lek jenengan habis depadu. Jangan terlalu sering unggah di status. Pasti konangan lek jenengan bar padu. Nggih, termasuk bapak-bapak niki kula titip pesen. Saya yakin di HP jenengan jujur, kalau mau jujur pasti ada nama wanita lain selain istri. Betul? Oh, betul. Istri tahu? Oh, ra duwe HP aman Pak uripe jenengan. Jan mending uripe niki nggih. Wis ora mengenal berita, ora mengenal hoak, wah cocok. Makanya nyuwun pangapunten, jenengan lek nyimpen namanya wanita, ndak usah jenengan tulis Marsono. Bae suarane Marsini ayo. Yang cewek juga gitu, ngapain jenengan tulis Siti, ternyata suarane Suto. Lah dadi masalah toh, berarti jenengan membohongi suami. Lek masing-masing warga RT, nyuwun sewu nggih. Masing-masing warga RT 1 berprinsip RT 1 kudu tak jaga kehormatan nih. Insya Allah nanti RT 1 akan berwibawa di hadapan RT-RT yang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kalau bahasa secara global, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau desa, qaryatun thayyibatun warabun ghafur. Bapak Ibu sekalian, ingkang terakhir, lek pengen RT 1 kerukunannya tetap terjaga, maka yang keempat, pastikan masing-masing warga punya konsep ta'awun. Pak RT sudah sering matur, beliau tidak bisa bekerja sendiri untuk memajukan RT, tetapi kontribusi dari masyarakatlah yang benar-benar diharapkan oleh Pak RT, sehingga dengan saling membantu insya Allah
warga RT 1 akan menjadi warga yang damai. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, itulah keutamaan silaturahmi. Tadi pas khutbah Jumat kula aturne bahayanya memutus silaturahmi. Saya baca saja sebagai penutup materi ceramah saya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya amalan anak cucu Adam, berarti amalan kita semuanya, diangkat pada setiap hari Kamis sore malam Jumat kepada Allah. Kemudian tidak akan diterima amalan bagi pelaku yang memutuskan silaturahmi. Terus pastikan Bapak Ibu, karena Kamis malam Jumat berarti tadi malam ya, sampai Jumat amalan-amalan kita itu akan diangkat untuk dihadapkan kepada Allah. Maka semua amalan akan terhapus manakala kula jenengan sami sampai malam Jumat masih desatru, masih desatru. Bapak nyun pangapunten, jangan sampai nggih lebih dari 3 hari nyatru sing wedok. Bu, jangan sampai jenengan ngeneng sing lanang melebihi 3 hari. Apa meneh musim bediding ngeten iki lek telung dina terus pripun nggih rasane, ya. Yang kedua, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya. Nauzubillah. Nyancermati. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk dipercepat balasannya bagi para pelakunya di dunia ini dan disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas dan memutus silaturahmi. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya, nauzubillah, mudah-mudahan pada tadi pas awal kita sudah sama-sama pengen masuk surganya Allah. Kangge pangiling-iling, monggo sama-sama diunekaken. La yadkhulul jannata, bareng. Jadi mangke paling boten mau pulang jenengan sudah punya catatan. Oh, oleh-oleh halal bihalal yang paling utama ini. Ulangi. La yadkhulul jannata qati'u rahmin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis terakhir, isnani la yamdurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada 2 golongan manusia yang pada hari kiamat kelak Allah gak butuh melihat orang itu. Jenengan bayang nih, jenengan sowan Pak RT karena sesuatu hal, delalah Pak RT ini terus ngeten. Napa niki jenenge? Mlengos. Gimana perasaan jenengan? Sakit Pak. Gek sakitnya tuh di sini. Baru kepada Pak RT. Di saat kita butuh Allah, di saat kita butuh kasih sayangnya Allah, di saat kita butuh Allah memandang dan memeluk kita, kemudian Allah tidak mau melakukan itu. Nauzubillah. Siapa itu? Yang pertama, qati'ur rahmi, orang yang suka memutus tali persaudaraan. Pernah suatu ketika Rasulullah ditanya, Rasul, saya sudah baik ke dia, tapi dia kok jelek ke saya. Apa yang harus saya lakukan? Niku lek teko teng kula jenengan kita eleh jawab ngeten. Aran duwe bolo dhek elak ya rapa. Ngeten nggih? Itu memperkeruh suasana. Tapi jawabannya Nabi mendamaikan suasana. Apa kata beliau? Sil man qata'aka, bareng. Sil man qata'aka. Sekali lagi, sil man qata'aka. Lihat ini contohnya. Misalkan ini terputus, maka kata Nabi, sambunglah persaudaraan kepada orang yang memutus persaudaraan dengan kamu. Dadi lek awake dhewe wis grabyak kok etek wong enggak ben padha ae ngoten lho. Lek awake dhewe jane wis grabyak kok dheke
Enggak, awake dhewe boten sah melok-melok anggar. Kan nyelok dheke kiai men. Oleh petuk mukae kaya yen sewu nggih ditekuk-tekuk kaya kertas diungkel-ungkel. Nauzubillah. Jangan dibalas begitu. Balaslah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mau ke masjid, delala ada omah sing tingkat ngeten, Rasulullah jalan di bawah, ngoten. Kena mukanya Rasulullah. Rasulullah namung delok terus niki disap pergi. Nek dising didoni kula kali jenengan pripun? Oh, sawat sandal. Sampai berkali-kali. Hebatnya Rasulullah. Begitu berangkat tidak ada yang ngidoni, Rasulullah nanya sama sahabat, sahabat, langgananku neng di. Langganan apa ya Rasulullah? Ndak, saya setiap lewat rumah itu ditunjukkan oleh Rasulullah, rumahnya yang itu, saya selalu diludahi dan kena, delalah ya kena. Apa kata orang-orang? Maaf ya Rasulullah, orangnya baru saja sakit. Niku lek sing didoni kula jenengan sami pripun lek muni. Begitu oleh berita dhek sakit pripun? Alhamdulillah. Ngono randek ben-ben ndang mati malah beneran rang reget ngregeti. Wis toko didi ra karu-karuan. Nggih. Tapi Rasulullah ndak. Begitu kondur dari masjid matur ke Aisyah. Aisyah, ada makanan ndak? Untuk apa ya Rasulullah? Ndak, saya mau lihat orang sakit. Begitu didatangi orang yang sakit yang suka meludahi, Rasulullah selain menyiapkan makanannya karena dia seorang diri, dibersihkan rumahnya, yang membersihkan tangan mulianya Rasulullah. Apa kata orang ini? Wahai Muhammad, hatimu dari apa? Saya setiap hari ngeludahi kamu, tapi kamu begitu mendengar saya sakit, orang lain belum ada yang datang ke saya, kok kamu malah sudah menjenguk saya. Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ini masuk Islam gara-gara akhlaknya Rasulullah. Yang kedua, wajah rusuh. Yang tidak akan dilihat oleh Allah adalah tetangga yang buruk dengan tetangga. Saya ulangi, tetangga buruk dengan tetangga. Maaf nggih, jenengan punya salonnya teniki, salonnya teniki. Jam siji bengi jenengan nyetel aso lole sa kita iwak peye ngoten nggih. Kira-kira tangga muni pripun? Peye kaya duwe-duwe ya dhewe. Ning lek musuh wong Mekau, wong kacel jawab neh. Lek ra pengen ngrungokne ya bompetan kupingmu. Dadi sing disalahne sing ngrungokne, dia ndak sadar bahwa yang nyetel seperti itu menyakiti tetangganya. Maka pengumuman dari Rasulullah, orang baik itu adalah orang yang orang lain selamat dari mulut dan perbuatannya. Artinya apa? Kula jenengan sami disebut orang baik, lek kula jenengan sami tidak menyakiti orang lain, baik dengan mulut kita maupun dengan perbuatan kita. Alhamdulillah kemarin pas puasa awake dhewe tidak ngrasani wong leh muni pripun? Hus poso. Alhamdulillah, berarti poso bisa menjadi junnatun, menjadi tameng. Walaupun sok-sok awane jane wis muni ngoten, dadak bengi budal tarwih bareng. Lho kok sik nagih? Yu mau arep crita apa mumpung ra poso. Lho menungso model pripun ngeten iki. Peh awan ora oleh terus bengi arep dadi. Nauzubillah min dzalik. Kesimpulan 1, monggo lek pengin warga RT 1 tansah pikantuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atau qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kata Allah dalam hadis qudsi begini, in tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tan'a anni talqani anka na'iyan. Wahai manusia, lek kamu mau mendekati aku Allah,
maka aku akan mendekati kamu melebihi kamu mendekati aku. Tapi lek kamu merasa ndak butuh aku, kamu malah menjauhi aku, maka engkau akan menemukan aku jauh dari kamu. Sehingga ini sampai dibuat lagu Bimbo, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, sampai dibuat lagu begitu. Yang kedua, lek kepada Allah sapun sai, monggo Bapak Ibu, mudah-mudahan masih ingat pepatah yang diungkap oleh Kiai Gontor, pager mangkok luweh becik tinimbang pager tembok. Bareng. Iki rotine apa rung tek oleh mangan berdua. Kok suarane ora patek gemontang. Pager besek luweh becik tinimbang pager sesek. Bareng. Oh, niki mengke jenengan lek boten telas biasa kundur nggih. Biasa kundur. Insyaallah ini kalau besok belum mambu niki napa meleh nek kita jenengan ora kersa aja terus diguak ning dalan. Termasuk kemarin maaf pas takjil, begitu dikirim takjil pas tadarus lah kok nyun sewu nggih dicakot cakotan. Nah niki contohnya enten lumpia terus jenengan buat ning ngarepe masjid Langgar, terus sing maringi ngertos, ya Allah lehku nyiapne iram-iram bae kok pangananku diguai. Nauzubillah min dalik. Monggo bersama-sama kita wujudkan RT 1 melalui halal bihalal RT 1 RW 4 tahun 2000. Oke, alhamdulillah berarti nggih. Lo jadi yang gubenah lo boleh loro. Lo ngetes jenengan niku lho sik adoh ketok orang ngoten nggih. RT 1 RW 2 tahun 2023. Pinter niki panitia, sok ben kena tinggune. Lho ditempeli ngeten niki nggih. Alhamdulillah. Masono iku ya ruweh ngoten nggih. Ya, kelakuan. Monggo sama-sama minta berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo